Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah Ustaz akan menyampaikan sedikit nasihat bagi kita semua tentang seseorang yang sepanjang hidupnya mengasihi dan mencintai kita semua, yaitu ayah kita, bapak kita. Diceritakan bahwa seorang anak yang berbakti sepanjang hidupnya kepada kedua orang tuanya, suatu ketika dia mengatakan kepada bapaknya bahwa dia akan berbakti kepada ayahnya, kepada bapaknya dengan bakti yang lebih besar daripada apa yang telah dilakukan oleh bapaknya terhadapnya di masa dia kecil. Maka bapaknya meminta anak tersebut untuk membeli sekeranjang apel. Kemudian setelah anak tersebut membawakan sekeranjang apel ke hadapan bapaknya, maka bapaknya mengatakan, la uridu an akulaha, saya tidak ingin memakannya illa fi zalikal jabal, kecuali di puncak gunung tersebut. Maka anaknya bersusah payah membawa bapaknya ke puncak gunung tersebut. Kemudian setelah sampai di puncak gunung tersebut, maka bapak tersebut menjatuhkan apel-apel tersebut hingga menggelinding ke bawah. Lalu dia minta anaknya untuk mengambilkan apel yang sudah menggelinding tersebut. Dan itu terjadi sebanyak 3 kali. Kemudian pada kali yang keempat, anak tersebut mulai kesal, mulai marah kepada bapaknya. Dan bapaknya menyadari bahwa anaknya mulai marah kepadanya. Maka bapak tersebut mengatakan, saya tahu bahwa kamu marah dan kesal kepada saya. Dan di tempat ini juga dulu kamu pernah melemparkan bolamu hingga menggelinding ke kaki bukit atau gunung ini. Kemudian saya ambil dan saya kembalikan kepadamu. Dan itu terus kamu lakukan, dan saya kembali mengambilnya tanpa ada rasa bosan sama sekali. Itulah dia gambaran dari ayah kita, dari bapak kita. Mungkin kita berbakti kepadanya sekali, 2 kali, 3 kali, tapi kemudian merasa kesal. Tapi tidak dengan bapak kita yang terus melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikannya kepada kita. Apalagi ketika kita kecil. Para tulab dan talibat rahimakumullah, sesungguhnya ayah kita merupakan orang yang selalu memiliki cinta dan kasih kepada kita. Orang yang selalu bekerja keras demi kita semua. Yaqaddu wa yat'ab wa anta talhu wa tal'ab. Dia selalu bekerja keras. Dia selalu letih bekerja. Sedangkan kita sering bermain, sering bersenda gurau, sering bercanda, menunggu bapak kita pulang membawa rezeki dari kerja kerasnya di luar sana. Itulah bapak kita. Dia bekerja peras keringat banting tulang. Dia bekerja tanpa kenal waktu, pagi, siang, sore, malam. Dialah orang yang pertama kali bangun ketika kita masih tidur, dan dialah orang yang terakhir tidur ketika kita semua sudah terlelap. Demi apa? Demi kita semua sebagai anak-anak yang ingin dia lihat sukses dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Itulah dia ayah kita semua. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita sebagai anak untuk senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita, kepada bapak dan ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Dan kami telah perintahkan manusia agar mereka berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibu dan bapaknya. Dialah orang yang senantiasa memberi. Pernah enggak orang tua kita, bapak kita mengatakan tidak? Kalau dia punya uang, dia akan selalu berikan. Kalau dia punya sesuatu, dia lebih mengutamakan anaknya daripada dirinya sendiri. Itulah ayah kita. Itulah dia orang yang sepatutnya kita banggakan sepanjang kehidupan kita ini. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, karena saking besarnya jasa seorang ayah terhadap anaknya, anak tidak bisa membalas jasa kedua orang tuanya kecuali dalam satu keadaan. Saking besarnya jasa bapak dan ayah kita kepada kita, betapa banyak
perbuatan baik yang kita lakukan, betapa banyak bakti kita kepada ayah dan ibu bapak kita, kita tidak bisa membalas kebaikan-kebaikan mereka. Kata Rasulullah SAW, kecuali dalam satu keadaan, yaitu ketika anak lahir dewasa dan dia mendapati kedua orang tuanya masih berstatus sebagai budak, lalu dia merdekakan orang tuanya, lalu dia bebaskan orang tuanya, bapaknya, dari perbudakan tersebut. Dan ini adalah kondisi yang tidak mungkin, karena ketika seorang berstatus sebagai budak, anaknya yang lahir pun juga adalah budak, bukan orang merdeka, sehingga sangat sulit bagi dia untuk membantu orang tuanya memerdekakannya. Tapi meskipun demikian, kita semua diperintahkan untuk berbuat baik oleh Allah Azza wa Jalla kepada ayah dan ibu kita. Lihatlah orang tua kita, ayah kita. Dia yang begitu ingin memberikan kebahagiaan bagi kita sepanjang kehidupan kita. Dia selalu mengawasi kita. Setiap gerak dan gerik kita diawasi, dipantau. Dia yang selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kita sepanjang hidupnya. Dia yang selalu ingin melihat kita lebih unggul dari dia dalam setiap sisi kehidupan. Tidak ada di dunia ini orang yang ingin orang lain lebih hebat dari dia, kecuali ayah kita, kecuali ibu kita. Di mana ayah kita ingin anaknya lebih hebat dari dia, lebih berprestasi dari dia. Itulah ayah kita. Dia tidak merasa iri kepada anaknya. Dia tidak pernah benci kepada anaknya. Para ulama mengatakan, seandainya ayahmu adalah seorang laki-laki yang soleh, dia merupakan madrasah terbaik, fakultas terbaik bagimu. Tidak ada di dunia ini sekolah dan fakultas yang lebih baik mengajarkan tentang akhlak yang mulia, tentang akidah sahihah, yang lebih baik daripada seorang bapak yang soleh yang mengajarkan kepada anaknya. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan pesan-pesan seorang bapak yang hakim, yang bijaksana kepada anaknya, yaitu pesan Luqman. Dan kedua orang tua kita, lihatlah bagaimana mereka bekerja keras, bagaimana mereka bersungguh-sungguh, bagaimana mereka tidak kenal waktu demi menghadirkan apa yang dibutuhkan oleh keluarganya, oleh anaknya. Pada saat sekarang ini kita berdiri di sini, coba kita bayangkan di mana bapak kita sekarang, di mana ayah kita sekarang. Mungkin sudah berangkat kerja, mungkin di tempat pekerjaannya dia ditegur, dimarahi, bahkan dimaki. Mungkin dia sedang menunggu pembeli untuk membeli barang dagangannya, ternyata belum ada yang datang, sementara di rumahnya anak dan keluarganya membutuhkannya. Itu adalah kegundahan yang setiap hari dirasakan oleh orang tua kita. Maka kita sebagai anak mesti membalas kebaikan bapak kita tersebut. Kemudian para santri dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak kita adalah orang yang memiliki khibratul haya, yaitu pengalaman hidup, dan dia adalah tempat kita menceritakan segala kegundahan, segala permasalahan, problematika, al-masyakil, persoalan-persoalan dalam kehidupan kita ini. Dan ketika kita berbicara dengan orang tua kita, dengan bapak kita, maka persoalan-persoalan yang tadi kita hadapi terasa ringan bagi kita, terasa mudah untuk kita hadapi. Dialah orang yang selalu mengkhawatirkan kita. Dialah orang yang tidak mau kita tersakiti sama sekali, walaupun sebatas duri kecil yang menusuk kaki kita, walaupun sebatas hembusan angin yang berhembus kepada kita, dia tidak sudi. Dia selalu bangun pada malam dan memeriksa keadaan anak-anaknya. Mungkin kita tidak menyadari hal tersebut, tapi lihatlah bapak kita. Mungkin dia bangun pada jam 2 malam, dia ingin pastikan bagaimana keadaan anaknya. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada selimutnya yang terbuka sehingga dia kedinginan. Itulah kasih sayang seorang bapak yang patut bagi kita untuk membalasnya. Bahkan orang tua atau bapak kita, dia adalah orang yang menjadi penakut, yang menjadi pelit, yang menjadi sedih karena anak-anaknya. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami', beliau mengatakan al-waladu thamaratul qalbi, anak itu adalah buah hati orang tuanya. Wa innahu majbanatun mabkhalatun mahzanatun, dan anak itu adalah majbanah yang membuat seorang bapak jadi takut. Dia takut untuk menghadapi suatu resiko karena di rumahnya ada anak-anaknya. Dia takut untuk bersedekah karena di rumahnya ada anak-anaknya, takut anaknya nggak makan. Dan orang tua atau ayah adalah anak adalah mahzanah, kesedihan bagi orang tuanya.
Apakah orang tua kita nggak bersedih ketika dia berpisah dengan anaknya? Ketika ayah kita berpisah dengan kita, jauh dari kita, melihat kita dalam kesulitan, dia sedih. Karena hal-hal ini saja kita diharuskan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tua menjadi pelit karena anaknya, orang tua menjadi penakut karena anaknya, orang tua menjadi sedih karena anaknya. Hal-hal ini saja sudah cukup bagi seorang anak untuk senantiasa berbakti sepanjang hidupnya kepada kedua orang tuanya. Bahkan lebih dari itu, sesuatu makanan yang sudah diambil oleh bapak mau disuapkannya ke mulutnya, tapi saat itu anaknya menginginkan makanan tersebut, dia berani, dia bersedia untuk tidak memakannya dan menyuapkannya ke mulut anaknya. Adakah pengorbanan yang lebih besar dari sekadar dari itu? Adakah pengorbanan yang lebih besar dari seperti itu? Oleh sebab itu, kita semua sebagai anak mesti berbakti kepada ayah kita dan kepada ibu kita. Kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ini, banyak anak-anak yang dia tidak bertegur sapa dengan orang tuanya, tidak melihat orang tuanya, menghindar bertemu ayahnya. Tapi ketika ngobrol dengan teman-temannya, bisa dalam waktu yang lama. Ada anak yang kesal sama ayahnya, padahal ayahnya sudah berkorban begitu banyak. Sejak dia kecil, baru dilahirkan oleh ibunya, sampai besar seperti ini. Sudah berapa pengorbanan ayahnya? Sudah tidak terhitung. Lalu mengapa dia kesal? Lalu mengapa dia sebel sama ayahnya? Padahal tidak ada di dunia ini orang yang pengorbanannya lebih besar terhadap kita daripada ayah kita. Adakah di dunia ini? Kalau orang membantu mungkin sekali dua kali, setelah itu tidak bisa, tidak mampu dan tidak sanggup dan bahkan tidak mau. Tapi ayah kita sepanjang kehidupannya, dia yang terus berkorban untuk kita. Pernahkah kita berpikir sebagai anak, di mana orang tua kita? Bagaimana orang tua kita memperoleh uang yang setiap hari kita belanjakan? Kita tahunya cuma minta, kita tahunya makan tersedia di dapur kita masing-masing tanpa pernah memikirkan bagaimana ayah kita memperoleh makanan tersebut. Dia yang bekerja keras peras keringat banting tulang. Bahkan dia bersedia melewati padang pasir yang sangat panas. Dia yang bersedia melewati hutan belantara. Dia yang bersedia melewati laut yang ganas. Bahkan dia bersedia masuk ke dalam berbumi menggali sesuatu yang berharga. Demi apa? Supaya kita bisa makan, supaya kita punya tempat tinggal, supaya kita punya pakaian, supaya kita bisa sekolah, supaya kita sama dengan anak orang lain. Itulah bapak kita. Maka jangan pernah mengecewakan bapak kita dalam kehidupan kita ini. Terlalu besar pengorbanan yang telah dilakukan oleh kedua orang tua kita. Oleh sebab itu, maka kita mesti membalas kebaikan dari ayah kita dengan kebaikan yang sangat banyak, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbarakah kehidupannya, menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupannya. Dan jangan lupa bahwasanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang bergantung kepada keridhaan orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, ridal walidain, ridallah ridal walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain, fi sakhatil walidain. Ridanya Allah kepada hamba tergantung kepada keridhaan kedua orang tuanya kepadanya. Dan murkanya Allah kepada seorang hamba juga karena kemurkaan kedua orang tua terhadap hamba tersebut. Ketika orang tua kita menginginkan sesuatu dari kita dan itu sanggup kita lakukan, bukan perintah yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan. Jaga nama baik kedua orang tua kita. Jangan melakukan hal-hal yang membuat orang tua kita malu di hadapan orang lain. Membuat ayah kamu malu di hadapan orang lain. Panggil ayahmu dengan panggilan yang menyejukkan hatinya. Doakan ayahmu supaya dia menjadi orang-orang yang senantiasa berada dalam afiat, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di antara bukti cinta anak kepada ayahnya. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, "Ghazautuka mauludan wa qultuka yafi'an, tu'allu bima ahni alaika wa tanhalu. Iza lailatun nabatka bisyakwi lam abid li syakwaka illa sahiran atamalmalu. Ka'anni anal matruka dunaka billazi turidta bihi duni fa'inaya tahmalu. Takhafur rada nafsi alaika wa innani la'alamu annal mauta hatmun mu'ajjalu. Falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha madama kuntu fiha u'ammilu. Ja'alta jazai ghilzatan wa fazazatan ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu.
falaitaka idza lam tar'a haqqa ubuwati fa'alta kamal jarul mujawira yaf'alu. Seorang penyair yang mengatakan tentang bagaimana pengorbanan yang telah dia lakukan terhadap anaknya. Saya beri engkau makan di saat engkau kecil, wa yafi'an wa ultuka yafi'an, dan juga saya beri engkau makan saat engkau sudah beranjak dewasa. Saat kita sekarang ini lihat, siapa yang memberi kita makan setiap hari? Orang tua kita. Tu'allu bima ahni alaika wa tanhalu. Saya senantiasa berikan kamu apa yang kamu butuhkan dari berbagai macam kebutuhan saat kamu kecil dan juga saat kamu sudah dewasa. Iza lailatun nabatka bi syaqwa. Ketika suatu malam kamu menderita sakit, lam abid syakwaka illa sahiran atamal malu. Saya pun begadang, kata orang tuanya, seolah-olah saya sedang tidur di atas batu yang sangat panas. Ketika kita sakit, siapa yang paling peduli dengan kita? Ayah kita, ibu kita. Bahkan dia begadang sama dengan kita yang sakit, bahkan mungkin lebih dari kita yang sedang sakit. Bahkan seolah-olah dia sedang tidur di atas batu yang sangat panas karena saking sedihnya melihat anaknya sakit. Ka'anni anal matruba dunaka. Seolah-olah dialah yang sedang sakit. Billazi turikta bihi duni fa aynaya tahmalu. Dan kedua matanya pun tidak bisa tidur karena melihat anaknya sakit. Takhafur rada nafsi alaika. Dia khawatir kalau kita meninggal dunia. Wa innani la'alamu annal mauta hatmun muajjalu. Meskipun dia sadari bahwa kematian itu pasti ada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, siapa yang paling khawatir kepada kita? Dan itu adalah bukti cintanya kepada kita, adalah bapak kita. Meskipun dia sadari bahwa kalau kematian sudah datang, ajalnya pasti datang, tapi dia mengkhawatirkan anaknya. Kemudian falamma balagta sinna wal ghayata allati ilaiha mada ma kunta fihi u'ammilu. Ketika datang waktu, ya, kamu sudah dewasa, sudah merasa hebat, sudah merasa kuat, ya, maka kamu ja'alta jazaa'i ghilzatan wa fazazatan. Ketika sudah merasa dewasa, ya, maka dia membalas semua kebaikan-kebaikan bapaknya itu dengan sikap kasar, dengan sikap yang tidak pantas dilakukan oleh anak terhadap orang tuanya. Ka'annaka antal mun'imul mutafaddilu. Seolah-olah kamulah yang memberikan nikmat, yang berkenan memberikan karunia. Siapa yang memberikan karunia? Allah Subhanahu wa taala. Falaitaka idza lam tar'a ukhuwati, falaita idza lam tar'a haqqa ukhuwati. Seandainya kamu tidak memperhatikan, tidak menjaga hak seorang bapak, fa'alta kamal jarul mujawira yaf'alu. Kamu lakukan, ya, sebagaimana seorang tetangga melakukan kebaikan terhadap tetangganya, yaitu sebagaimana orang yang dekat melakukan kebaikan kepada orang yang dekat dengannya. Kalau kita ingin tahu bagaimana besarnya kedudukan bapak kita, maka lihatlah orang-orang yang sejak kecil tumbuh sebagai seorang anak yatim. Dia tidak memperoleh kasih sayang dari ayahnya. Dia tidak memperoleh pendidikan, arahan, binaan dari ayahnya. Bagaimana dia melewati kehidupannya? Bagaimana dia melewati mararatul hayah, pahitnya kehidupan ini? Dan kita semua mungkin pernah melihat bagaimana teman-teman kita yang yatim, yang hidupnya sering diliputi oleh kesedihan. Orang lain berbahagia dengan bapaknya, dia tidak. Maka ketika kita masih diberikan nyaman oleh Allah SWT dengan masih hidupnya bapak kita, maka berbaktilah kepadanya. Berbuat baiklah kepada ibu bapak kita. Senantiasa ingat jasa-jasanya, senantiasa ingat akan kebaikan-kebaikannya, senantiasa ingin mewujudkan apa yang diimpikan oleh bapak kita, sehingga kita menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh ayah kita, oleh ibu kita di dunia dan di akhirat. Jangan menjadi orang-orang yang justru malah mengecewakan bapaknya, justru malah meruntuhkan wibawa bapaknya, merendahkan kedudukan bapaknya. Anak-anak seperti itu adalah anak-anak yang tidak diharapkan kebaikan darinya. Dan jika ada bapak dan ibu kita, mungkin sudah Allah takdirkan habis ya ikatannya, berpisah, namun seorang anak tetap berkewajiban untuk berbakti kepada bapaknya, tetap berkewajiban untuk bergaul secara baik dengan bapaknya. Jangan pernah durhaka, walaupun bapaknya tidak memberikan haknya, tidak menunaikan haknya, tapi seorang anak tetap berbakti kepada bapaknya.
Semoga dengan begitu ketika dia nanti punya anak, Allah Subhanahu wa taala jadikan anaknya sebagai anak-anak yang berbakti kepadanya. Dan kalau ada di antara kita yang bapaknya sudah meninggal dunia, maka aksir minal istighfar, aksir minal doa walidain. Perbanyak istighfar, perbanyak memohon ampunkan kedua orang tua kita sehingga menjadi orang-orang tua yang dirampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi anak-anak yang berbakti. Demikianlah kedudukan bapak kita dalam kehidupan kita ini. Jika kita ingin mengetahui betapa besar kedudukan bapak kita, maka lihatlah orang-orang yang tidak mempunyai bapak, apakah karena yatim atau bapaknya tidak bertanggung jawab terhadapnya. Di saat itu kita baru mengetahui betapa besar kedudukan bapak kita dalam kehidupan kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair.